Salam sehat buat Bapak Ibu guru semua. Terima kasih telah bergabung kembali di YouTube channel Mintarius Channel. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai belajar soal observasi diri P3K Guru. Oke Bapak Ibu, sebelum kita Bapak Ibu guru semuanya yang mau mendaftarkan sebagai P3K Guru, nanti ada soal-soal observasi diri. Jadi Bapak Ibu bisa belajar melalui video yang saya buat ini menjadi referensi belajar Bapak Ibu. Oke, saya langsung saja membahas beberapa soal observasi diri P3K Guru. Soal pertama, guru mengadakan penilaian dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup berbagai aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal itu adalah prinsip penilaian A. Beracuan kriteria dan menyeluruh, B. Beracuan kriteria dan sistematis, C. Akuntabel dan menyeluruh. Bagian D, objektif dan menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, jawaban yang benar dari soal nomor 1 ini adalah A, beracuan kriteria dan menyeluruh. Soal nomor 2, penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa atau peserta didik dalam membuat beragam jenis produk teknologi dan seni adalah bagian A, penilaian sikap, bagian B, penilaian produk, bagian C, penilaian praktik, dan bagian D, penilaian proyek. Nah, jawaban yang benar dari soal nomor 2 ini yaitu bagian B, yaitu penilaian produk. Soal nomor 3, perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Pertanyaan langsung, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan diri, 5. Tes tertulis teknik. Penilaian sikap yang tepat adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 1, 2, 4, dan D. 1, 2, 5. Nah, jawaban yang benar dari soal nomor 3 ini adalah C, yaitu 1, 2, 4. 1, 2, 4 yaitu observasi, pertanyaan langsung, dan laporan diri. Soal nomor 4, ketika menyusun instrumen penilaian tertulis, guru harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut, kecuali bagian A, materi, bagian B, bahasa, bagian C, relevansi, bagian D, kaidah penulisan. Jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah bagian C, yaitu relevansi. Jadi relevan. Soal nomor 5, seorang orang tua peserta didik, ini soal cerita. Seorang orang tua peserta didik yaitu Pak Darto mendatangi sekolah untuk klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Anak Pak Darto terkenal sebagai siswa cerdas sejak kecil. Tetapi penilaian kali ini justru rendah. Sambil marah, Pak Darto mendatangi Dina yang menjadi guru wali kelas anaknya. Lalu, Bu Dina sebagai wali kelas memperlihatkan semua data perolehan nilai dari siswa di kelasnya, termasuk anaknya Pak Darto. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, barulah Pak Darto paham dan meminta maaf kepada Bu Dina. Dengan demikian, guru yang bernama Bu Dina itu telah menerapkan prinsip penilaian A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil. Jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini adalah
B, yaitu akuntabel. Soal nomor 6. Saat melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mengerjakan soal nomor 1 sampai 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11 sampai 20. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka. Oke Bapak Ibu, perhatikan soal ini, yaitu praktik seperti ini bertentangan. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu bertentangan dengan prinsip penilaian. Nah, jawaban yang benar adalah A. Adil. Jadi bertentangan dengan prinsip penilaian adil. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat ketidakadilan dalam penilaian seperti ini. Soal nomor 7. Perilaku peserta didik yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah bagian A. Kompetensi inti, bagian B. Standar kompetensi lulusan, bagian C. Indikator, bagian D. Standar isi. Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu indikator. Soal nomor 8. Setiap guru akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran adalah bagian A. Meminta solusi dari kepala sekolah, bagian B. Mendatangkan konsultan pendidikan, bagian C. Melakukan classroom examination. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini slide-nya tertutup ya. Kita lanjut pada soal nomor 9 aja Bapak Ibu, mohon maaf. Soal nomor 9, contoh perilaku guru yang berwibawa dan adil dalam pembelajaran adalah bagian A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik, bagian B. Mengusir peserta didik yang ramai di kelas, bagian C. Menyerahkan peserta didik yang membolos ke guru BK, bagian D. Memberi sanksi fisik yang tidak mencerdai peserta didik. Jawaban yang benar Bapak Ibu benar adalah bagian A, ya, membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. Oke, soal nomor 10 Bapak Ibu. Berikut cara yang dapat dilakukan guru untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kecuali bagian A, memastikan semua peserta didik selalu bisa mengerjakan PR. Bagian B, menjalin komunikasi baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Bagian C, menghadapi perbedaan dan keunikan setiap peserta didik. Bagian D, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Nah, jawaban yang benar dari soal nomor 10 ini Bapak Ibu yaitu bagian A, yaitu memastikan semua peserta didik selalu bisa mengerjakan PR. Terima kasih sudah menonton video ini Bapak Ibu. Biarlah referensi video ini menjadi bahan belajar Bapak Ibu, dan saya berdoa Bapak Ibu semua bisa mengikuti ujian dan dinyatakan lulus menjadi ASN P3K tahun 2024. Terima kasih.